Karena Wow. itu panggilan dari hati. Ya, Enggak ya, ada ya. paksaan sama sekali. Iya, ya, mendapatkan hidayah nih Opa ya. Hari ini, sekarang aku mau masuk Islam. Tapi bisa enggak? Tapi aku enggak mau ganggu orang yang lain. Enggak bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opa, Ujung Opa. Waalaikumsalam, ya saya Ujung Opa. Ya, Apa kabar Ujung senang bertemu Opa? lagi. Ini artis Alhamdulillah Korea saya. ini. Artis Korea yang Eh, yang akhirnya sekarang di Jakarta atau di masih di Korea nih Opa? sekarang udah 2 tahun tinggal di Jakarta. Jakarta. Sekarang, Opa, ya betul. Ya, kalau Opa ini kan bahasa Koreanya abang ya berarti ya? Opa itu sebutan cewek ke cowok yang lebih tua. Kalau sesama cowok yang lebih tua, Hyung. Jadi Oh, lebih berarti tepatnya Ujung, mm oh Hyung berarti gitu. harusnya manggilnya bukan Opa dong ini. Tapi udah jadi kayak nama gitu. Jadi Oh, nama nama YouTube-nya ada Ujung Opa, oh, ya agak iya. nanggung gitu. Oh, jadi Opa itu panggilan dari cowok ke cewek atau cewek ke cowok gitu ya? Ya kadang abang Gojek panggil juga Ujung Opa, oh, kesannya kok gitu sih. Tapi ya udah kebiasaan, udah akrab. Boleh panggil Ujung Opa, Ujung Kulon, Ujung Pantang, Ujung Aspal. Ini saya mau diskusi sama Opa sedikit nih Opa ya. Jadi Yuk, mengenai kemarin videonya cukup viral ya di Korea. Itu kan mm-mm. ada kapal Cina yang ngebuang mayat-mayat orang-orang Indonesia tuh ya di laut. Itu kalau Ajwa. dari ceritanya gimana tuh Pak di Korea itu? Kebetulan eh, saya sebelum nonton video yang lagi viral pernah jadi trending nomor 1 di Korea Heeh. tentang orang Indonesia yang kejadian itu. Sebelumnya aku dapat info soalnya dulu aku sebelum terjun di bidang entertain di Korea aku di bidang pendidikan aku kerja di kepresidenan. Jadi dia tanya, oh kamu tahu itu berita seperti itu sekalian tanya situasi corona di mana tadi ngomong apa gitu orang Indonesia dibuang terus dimakamkan ke laut tadi aku langsung cek berita terus YouTube ternyata heboh banget ya viral Mm-mm. jadi aku Mm-mm. baca detail semua info-info bukan hanya video itu baca semua newspaper e-newspaper lewat website Korea dan aku cukup mengerti kronologinya dan aku merasa saat langsung cek apa ada berita di Indonesia enggak. Terus Mm-mm. aku cek website website Cina juga. Di Cina sama sekali nggak membahas dan Indonesia juga belum ada. Jadi aku setelah sahur langsung aku membahas itu. Jadi sebagai orang Korea yang pertama kali membahas masalah ini uh, ke teman-teman Indonesia. Karena itu wah sangat menyedihkan gitu dan merinding. Sekarang kok aku masih merinding. Cukup kejamnya nggak ada kemanusiaan gitu, nggak manusiawi. Itu ceritanya beberapa hari yang lalu eh, saat kapal Cina mendarat mendarat ke pelabuhan Busan. Nah, waktu itu ada beberapa eh, ABK ya, Mm-mm. AKB atau ABK, ABK, lupa itu. anak buah Ya kapal. ABK, Ya. ya anak buah kapal yang asal Indonesia yang masih muda. Ya. Mereka beberapa orang minta tolong, tiba-tiba minta tolong ke stasiun, salah satu stasiun TV yang sangat terkenal namanya MBC. Sekalian minta tolong ke pemerintah Korea. Ada kejadian seperti itu dengan bukti yang kuat, yang rekaman saat mayat dibuang setelah sakit dan meninggal dibuang ke laut. Ya. Jadi dari situlah pemerintah Korea sama MBC uh, coba cek ya kenyataannya seperti apa dan pas itu mau cek ke sana mereka udah kabur. Hmm. Jadi sekarang mungkin udah bisa balik ke Cina atau di mana sekarang nggak bisa dicek. Kalau mereka masih ada pelabuhan di wilayah Korea, pelabuhan Busan, kita punya hak yang bisa tangkap maupun bisa apa menghukum Ya. karena sesuai dengan uh, Hukum. persetujuan Ya. hukumnya Ya. secara internasional karena Korea termasuk negara yang udah janji secara internasional soal itu karena itu
termasuk kategori memperjualbelikan manusia gitu ya. Mm-mm. Mm, Oh, gitu itu sih. masuk kategori itu, Opa ya? Nah, Opa, ini kalau di Korea, ini Opa kan di Korea Selatan ya? Bukan di Korea Utara kan? Kadang Korea Tengah juga. Ya Korea Selatan. K-pop, K-pop. Oke, Opa, ini sedikit apa namanya kasih gambaran sedikit ke teman-teman di Indonesia. Apa sih ceritanya hubungan antara Korea Utara dan Selatan ini seperti apa sejarahnya dulu? Kok bisa terpisah itu, Opa? Oh iya, sejarahnya emang ya dulu satu ya emang satu bangsa ya, tapi Hmm. sekarang terpecah belah dua negara karena ya seumpamanya seperti dulu di Indonesia ada PKI ya, Partai Komunis Indonesia. Hmm. Jadi agak sulit bersatu dua aliran hitam putih karena Korea Selatan sama seperti Indonesia. Terus di dunia yang lain, Hmm. negara yang lain seperti Amerika tadi Hmm. kita berorientasi berdasarkan demokrasi ya seperti Indonesia, tapi Korea Utara ya seperti apa aliran apa negara Cina, terus Komunis. Vietnam, Kuba, ya Ya. Kuba ya komunis Hmm. beberapa negara ya. Iya, iya. Jadi ya gimana bisa bersatu Iya. karena beda cara kepemerintahan, cara mengatur negara juga beda. Ada udah Tapi tadi memang, dua negara. apakah rakyat Korea Utara itu suka dipimpin oleh pola demokrasi atau pola pemerintahan komunis itu? Nah, itu sedikit ada masalah. Walaupun sekarang zaman digital, Ya. mereka benar-benar informasinya tertutup. Misalkan mereka sama sekali nggak bisa mengakses sosial media. Misalkan Oke. Facebook, internet, mereka nggak bisa. Terus Hmm. yang internet aja nggak bisa nyambung. Jadi mana mereka bisa uh, dapat info? Karena sebenarnya kalau aliran komunisme mereka paling takut satu hal, ketahuan mereka seberapa diasingkan, enggak maju dan Hmm. malah terbelakang. Untuk apa mengontrol rakyat, mereka enggak buka lah ya, seperti negara Cina. Mereka sering YouTube enggak bisa kan negara Cina berkemain YouTube Ya. Oh, jadi seperti itu. Nah, oke. ya, tapi ada yang juga udah beberapa yang golongan ketahuan biasanya rata-rata yang jabatan tinggi istilahnya orang kaya ya Hmm. mereka bisa mengakses internet walaupun cuma sebagian beberapa persen yang yang mampu Hmm. tapi dari situ udah mereka mulai kesal dengan negara sendiri. Tadi banyak yang pengen ke luar negeri dan pengen pindah ganti warga negara, tapi nggak segampang itu karena selalu diikutin sama Interpol mata-mata gitu Oke. dari Korea Utara gitu sih. Jadi Korea Utara ini negaranya sangat tertutup ya? Sangat-sangat tertutup. Sampai rakyatnya pun mengakses internet nggak bisa. Jadi mereka belajar bagaimana caranya? Kalau belajar sebenarnya mereka ya sekolah ada, kampus ada, tapi semua belajar mereka untuk memuji pemimpin. Yaitu sekarang pemimpinnya Kim Jong Un. Dulu ada uh, Kim Jong Il, terus ada kakeknya, terus Kim Il Sung itu. Karena mereka itu monopoli turun temurun. Jadi kasih pemimpinnya ke anak Oke. seperti itu. Ada Belajar pun muji-muji itu. jadi betul-betul tertutup ya. Orang Korea Utara pun nggak bisa sama sekali keluar dari negaranya ya. Wah, yang punya jabatan tinggi atau diplomat pun mereka diam-diam diincar sama anggota pemimpin Kim Jong Un ya. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, bisa benar-benar tiba-tiba hilang gitu. Sangat Oke. ya kejam gitu. Walaupun diplomat sekalipun, dia dia kaku jadinya berhubungannya ya. Kalau salah omong dikit, misalkan ketemu orang eh, yang dicurigai, Ya, wah itu dikejar terus, terus selalu pakai alat bisa ketahuan sadap ngomong ya. apa,
Ya, Alas sadap sadap. telepon Ya, sama siapa, ya benar alas sadap itu. ya, oke. Nah, Jadi, jadi, nggak ada kebebasan. Nggak nah ada. kalau hubungan per kondisi per hari ini antara Korea Utara dan Korea Selatan sendiri gimana, Pak? Apa nggak ada rencana misalnya ada persatuan kembali atau enggak atau gimana? Sebenarnya sampai beberapa tahun yang lalu, kurang lebih ya 5 tahun, kalau eh, paling maksimal sampai 10 tahun yang lalu, memang banyak warga Korea Selatan ingin bersatu. Tapi sekarang kemerosotan ekonomi. Nah, coba kita bayangin dulu Jerman ada dua kan, timur sama barat. Ya. Setelah mereka bersatu, siapa yang nanggung pajaknya? Nah, kita sekarang orang Korea sendiri pengen bersatu karena sedih banget kita kan bersatu. Kita kan sebenarnya satu keluarga, tapi Ya. agak susah nanggung karena kita yang harus menanggung pajak mereka karena gapnya terlalu beda itu gap ekonominya. Jadi Hmm. kita yang tiba-tiba 10 kali lipat pajaknya, wah kena bom pajak itu benar-benar mereka sangat mengkhawatirkan. Ya. Apalagi dengan situasi seperti ini. Jadi saat Jadi ini sangat susah. sangat terbelakang banget itu di Korea Utara itu, Pak. Gini aja, contohnya setiap tahun sekitar 1 juta orang yang mati kelaparan, seperti Somalia di Afrika. 1 tahun 1 juta orang mati kelaparan di Korea Utara. Ya, itu Wow. mungkin semua orang bisa cek, Ya. misalkan bisa cek lewat data statistik WHO penduduknya setahun berapa orang yang berkurang. Ya. Dari situ juga bisa ketahuan Oke. Nah, jadi sebenarnya. sesungguhnya mungkin rakyat Korea Utara sebenarnya mau kali bergabung dengan Korea Selatan berarti ya, Pak ya. Tapi Mau, karena kepemimpinannya Kim Jong Un yang sangat diktator ini, jadi mereka susah bergerak. mau. Terus emang setiap hari, walaupun bukan setiap hari, mereka sangat berusaha pengen masuk ke Korea Selatan. Mereka berenang dengan arus arus yang kali yang sangat keras, tapi biasanya di tengah-tengah ditembak mati sama tentara yang apa Korea Utara BMZ gitu perbatasan. sama Ya, tentaranya tapi Korea Utara. Oh, ya kita kan welcome, kita welcome, tapi susah mereka masuk. oh, Perjuangan Korea banget. Selatan welcome. Seandainya ada orang Korea Utara yang mau masuk ke dalam Selatan. Ya karena kami ingin bantu karena sedih, sedih banget karena kita Oh. tahu situasi mereka, karena kita ya satu rumpun lah ya, Ya, satu satu rumpun. emang keluarga. Ya, ya. Mungkin mirip Ya, kayak satu bangsa. Indonesia dengan Malaysia lah mirip ya. Secara fisikly pun sama gitu ya. Ya ada banyak kemiripan kalau yang ya ya bisa Ya. seperti itu. Ya. Nah, terus gini apa? Kalau memang Korea Utara itu sendiri dia agak terbelakang, kenapa teknologinya maju mengenai nuklir dan yang lain-lain itu? Nah, karena negara lain mana boleh kita membangunkan teknologi nuklir. Karena itu udah perjanjian kan secara internasional. Ya, ya. Amerika selalu kasih sanksi. Misalkan ketahuan membangun pabrik atau Mm-mm. menjalankan tes uji coba yang Ya. nuklir atau yang rudal Mm-mm. pemusnah pemusnah massal Mm-mm. karena udah ada janji secara internasional. Jadi Amerika pun mereka ya secara buka-bukaan mereka nggak bisa itu bikin nuklir gitu. Ya. Tapi untuk mempertahankan posisi mereka itu adalah Korea Utara, mereka negara yang sangat terbelakang, ya kan? Ya. Jadi untuk minta uang dolar atau mata uang Korea atau minta donasi ke seluruh negara, satu-satunya solusi dan cara adalah mengancam dengan Mm. nuklir. Mm. Itu Ya. strategi mereka. Walaupun Korea Utara itu punya kedekatan politik globalnya dengan Cina ya, karena sama-sama komunis. Iya, Ya. benar. Jadi, ya betul sekali. Berat, Jadi sangat khawatir. berarti hubungan antara Korea Selatan dengan Cina pun nggak bagus ya, Pak ya? Hmm,
Ya, jujur karena kita kan karena berdekatan Korea sama ya secara eh, geologi wilayahnya juga dekat dekat banget sama Korea Iya. Selatan. Jadi kita dulu ya sering berantem dan tahu sifatnya mereka seperti apa. Jadi udah agak balas gitu sebenarnya Iya. rata-rata. Opa berapa tahun di Indonesia nih? Kurang lebih 17 tahun, tapi total total karena aku kadang balik ke Korea untuk ikut wabeng atau kerja atau untuk lanjutin kuliah S1 Dua S2. tahun. 2 tahun sudah bisa lancar berbahasa Indonesia, luar biasa. Kenapa Opa ke Ya, Indonesia? Opa, yang Opa kan kemarin pernah cerita di live Instagramnya Opa kan sendiri kan. Kalau keluarga Opa ini di Korea itu termasuk keluarga kaya. Tapi ngapain Opa di sini di Indonesia susah-susahan? wah itu aku belum pernah bicara di YouTube. Beneran. Tadi kak, aduh, tadi karena ada yang nanya aku Eh, tadi sejam yang lalu aku ya kebetulan bicara tapi bukan untuk pamerin tapi iya, karena iya. nanya upah kerjanya apa, Eh, tanya ke youtuber kerjanya apa, misalkan tanya tanya ke Koki kamu pintar masak enggak sama kan. Jadi aku kasih tahu backgroundnya ya mungkin karena aku cinta aku karena udah ada banyak kenang-kenangan karena namanya aja 17 tahun bolak-balik jadi Oke. Kenapa aku Opa ke anggap Indonesia? Sedangkan di sana notabene Opa termasuk keluarga yang terpandang, keluarga kaya. Kenapa ujung Opa di kalau Indonesia? sebenarnya kalau itu uang itu nggak ada kaitan sama aku ya, karena mungkin misalkan kamu punya teman Korea atau uh, ya bisa tanya ke Korea, kita kan emang mandiri. Tadi Hmm, belum pernah mikir itu. Ya, hmm. kebanyakan gitu. Dan aku waktu S1 ambil jurusan penerjemahan bahasa Melayu dan Indonesia waktu di Korea. Oh gitu. Disitulah mulai riset ke Indonesia gitu ya. Ya untuk tahu tentang Indonesia harus coba datang terus Oke. untuk ya biar latihan juga bahasa Indonesianya. Eh Jadi ta awalnya taunya malah betah gitu ya. aku jujur langsung jatuh cinta. Jadi Oh iya, wah iya. Atau jangan-jangan inilah ada nyantol sama wanita Indonesia kali nggak? walaupun saya belum pernah punya pasangan orang Indonesia, cewek Indonesia selama 17 tahun, Eh, tapi aku normal, aku suka sama cewek. iya, Tapi iya. apa ya? Emang itu bisa jadi motivasi yang sangat besar bagi aku. Karena aku pengen banget, pengen berkomunikasi, pengen ngomong, pengen mengerti sama cewek-cewek Indonesia yang cantik dulu. Pertama Oke. kali datang di Indonesia. Iya. Emang ya benar juga. Iya, 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 iya. Oke, Dan terus makanannya juga enak banget. apanya? Makanannya? Makanannya, wah Oke. enak. Iya, Uh-uh. iya, iya. Terus gini, Opa. Ya, kondisi penanganan Corona COVID-19 di Korea Selatan seperti apa, Opa? Oh ya itu ya. Hmm. Emang awalnya mungkin banyak yang tahu ya, awalnya Korea pernah jadi nomor 2 terbanyak yang Oke. Ya. positif terhadap corona. Tapi sekarang udah 3 hari sama sekali nggak ada orang yang positif corona. Baru hari ini muncul 4 orang karena ada satu orang yang agak brengsek ya. Aduh, dia main di klub, padahal dia positif corona, Ya. menyebarkan ratusan orang. Tapi hari ini berita terakhir 3 orang yang positif. Nggak tahu besok muncul lagi enggak. Jadi aku agak kesal gitu. Mereka Ya. kenapa sih Kebijakan gitu? kebijakan pemerintah sendiri gimana di sana mengenai penanganan ini? Pemerintah Korea sampai sejauh ini belum pernah memutuskan atau belum pernah tayangin Hmm. harus lockdown atau PSBB seperti di Indonesia saat ini Hmm. karena kita lewat pengalaman sejarah mengalami banyak pasang surut, Hmm. pernah perang sama Korea Utara, pernah dijajah sama Jepang puluhan tahun, ya Hmm. Indonesia juga pernah dijajah. Jadi dari situ kita udah ada banyak pelajaran gimana cara mengatasi masalah-masalah seperti ini. Pernah kita mengalami kemerosotan ekonomi yang terparah di dunia pada tahun 1998. Jadi Hmm. uh, emang dengan waktu yang cepat kita
walaupun pemerintah nggak suruh jangan keluar, harus pakai masker, terus kalian harus cek, terus kalian harus ada jarak jarak sosial. Walaupun pemerintah enggak suruh, mereka sendiri yang jaga diri ya, jaga diri karena tahu seberapa bahaya yang virus corona, COVID seperti ini. Jadi ada bantuan dari pemerintah Ya. teknologi, kasih sumbangan masing-masing ke keluarga, Hmm. ke rumah karena banyak yang nggak bisa kerjakan Ya. dan juga apa ya yang orang Korea sendiri yang rakyat Korea sendiri yang benar-benar protect diri sendiri, maka ya ya kombinasinya didukung dengan teknologi Korea, misalkan masker atau rapid test atau drive-thru bisa cek yang positif atau negatif di dalam mobil. Jadi yang cek itu pengecekan pun hmm, nggak nggak bahaya. Misalkan yang orang yang bidang di kesehatan pun mereka nggak takut karena Oke. nggak secara langsung gitu sih. Oke. Ya, Ini menarik banget Opa ya. Jadi di Indonesia sendiri kan juga banyak sekarang wanita-wanita yang lagi demam Korea nih. Baik itu demam K-pop, demam nonton film-film Korea. Saya juga bingung kayak teman-teman wanita saya juga banyak banget pada nonton Korea semua sekarang. tapi Nah ini kenapa aku jomblo terus ya? Tapi kenapa? kenapa aku jomblo terus? Tapi Nah kenapa aku Jones itu jomblo terus? itu nasib itu. Masalahnya itu udah nasib kalau kalau lu jomblo. 17 tahun masa belum pernah punya Nah, pasangan Indonesia aja Indonesia. Gila kan? terus gini Opa. Lu sendiri, Opa sendiri kan sekarang katanya mualaf nih, sudah beragama Islam. Ya alhamdulillah udah Apa yang membuat satu. Opa malah jadi agama berpindah agama Islam? Apakah orang tua Opa sudah Islam juga atau gimana? Kalau di antara keluarga saya sendiri sih, dan emang keluarga saya belum pernah, ya masih belum sempat ke Indonesia. Dan karena itu pertimbangannya aku mau masuk Islam itu, awalnya enggak. Tapi karena udah punya banyak teman-teman Indonesia, 17 tahun bolak-balik Korea, Indonesia. Jadi aku sering lihat mereka sholat, terus iseng aja aku coba ikut masjid yang mereka yang teman aku muslim, terus aku lihat-lihat dengar ceramahnya dan eh, dan aku lama-lama merasa apa kebahagiaan itu sih, dan aku merasa setiap kali aku ketemu teman muslim Hmm, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, ya lebih 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 ke teman Indonesia ya, ya. mereka senyum gitu. Terus aku kekurangannya apa? Tapi aku rasa kenapa aku jarang senyum sih? Hmm, Walaupun senyum karena public figure harus senyum di depan kamera, tapi di dalam hati aku sendiri hmm, benar-benar depresi, ya. sering juga. Dan kenapa ya aku belum pernah bahagia gitu? Dan aku pengen bahagia seperti teman-teman Indonesia. Ya. Jadi awalnya sedikit demi sedikit belajar, ikut ikut sholat, terus ikut puasa, walaupun sebelum masuk Islam. Dan ya alhamdulillah tahun kemarin saya masuk Islam gitu. Karena Wow. itu panggilan dari hati. Ya, Enggak ya, ada ya. paksaan sama sekali. Ya, ya. Ini mendapatkan hidayah nih Opa ya. Ya mendapatkan hidayah gitu. Ya. Jadi Alhamdulillah. jadi saat ini setelah Opa merasakan setelah memeluk Islam, ada hal yang membuat hati Opa lebih tenang gitu. Banyak. Terutamanya dulu aku belum pernah satu hari pun ah, nggak stres. Maksudnya setiap hari aku tanpa sadar, di bawah sadar aku stres. Karena aku kan pendatang kan, Ya. keluarga dan semua sanak keluarga, terus teman-teman sahabat aku ada di Korea ya. Karena aku lahir di Korea, besar di Korea. Mm-mm. Jadi aku kadang merasa kesepian dan takut aku cari cari rezeki di Indonesia harus gimana, terus masalah jodoh,
Terus harus percaya siapa. Ya. Banyak yang mau nipu, manfaatin, walaupun bukan semua. Tadi sempat aku benar-benar stres sampai nggak mau ketemu siapa-siapa tahun kemarinnya sebelum masuk Islam. Mungkin 2-3 bulan ya atau lebih. Kan waktu itu tiba-tiba aku pengen masuk Islam. Langsung aku telepon teman Korea yang senior Muslim orang Korea yang tinggal di Oke. Korea. Yang sudah Tolong Muslim. bantu. Ya, Oke. tadi aku asalkan ada saksi Ya. dan ustadz. Tadi agak unik. Aku tadi baca 2 kalimat syahadat itu lewat video call. Ya, ya. Aku pengen banget. Ya, 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 ya. Begitu ceritanya. Itu cerita yang akhirnya bisa membuat hidup Opa jadi sekarang lebih tenang. Terus sekarang selama ini yang membimbing Opa untuk mengajari Opa untuk mendalami Islam siapa Opa? Ada ustadz siapa yang Opa favorit? Kalau awalnya aku setelah masuk Islam belajar cara sholat sama ambil wudhu segala macam itu dari Tuku Wisnu Sungkar Family awalnya ya. Oke, dari Wisnu ya. Itu teman saya juga kebetulan. Wow, ya, ya. Aku salut sama mereka. Mm-mm. Dan setelah itu karena saya mualaf ya waktu itu, jadi di Indonesia ada MCI kan Mualaf Center Indonesia. Mm-mm. Jadi sama Coach Cibun, terus ada cabang di Jakarta, karena cabang di mana-mana. Setiap kali aku merasa kesulitan, aku minta tolong harus gimana, termasuk Ramadan kali ini, karena Ramadan yang sangat spesial kali ini. Oh, Opa puasa nih ya? Puasa, tapi jujur ya, aku kemarin bolong, sehari, aku maksudnya setengah hari, soalnya aku setengah hari, iya. Setengah hari. Iya. Kemarin ya, baru kemarin. Yeah. Karena aku sakit banget, benar aku masuk angin. Parah. Ya, kalau lagi sakit ya mau gimana kan? Namanya juga orang sakit, masa mau dipaksa puasa? Wah, benar sakit, minum obat gitu, mencerit gitu. Iya. Tapi sekarang udah enakan berarti ya? Udah besok puasa sekarang, nih? Ya, alhamdulillah aku jauh lebih membaik. Jadi sekarang ya bakalan nanti aku sahur lagi. Nanti. Oh, oke. Luar biasa emang. Ini cukup bangga saya kaget terkejut. Tadinya kita mau diskusi mengenai kondisi Korea dan Korea Utara, Korea Selatan. Kita malah sampai diskusi mengenai Islam sekarang nih ya. Ini kalau mau bicara dosanya banyakan saya, Pak. Aku rasa dalam setahun 1,5 tahun udah ada banyak dosa nih. Jujur ada banyak dosa kayaknya. Iya. Mungkin karena aku kan jomblo kan. Jadi ya manusia ada nafsu lah ya. Jadi aku gimana nafsunya itu, aku anggap sabun gitu sih, sabun yang halus gitu. Iya. Bukan. Iya. Terus gini Opa, Ustadz favorit yang Opa favoritkan siapa di Indonesia? Itu kalau aku sebut ada yang bisa kecewa. Aku suka semuanya, tapi aku paling sering kontak itu adalah sama Mualaf Center. Tapi Ustadznya siapa? mereka sendiri enggak mau disebut Ustadz karena rendah hati. Oh, iya. Mualaf Center yang di mana, Opa? Mualaf Centernya? Mualaf Center Jakarta. Jadi biasanya ada Ustadz Coach Steven sama Mas Heno gitu. Aku sebutnya terus Mas. Mungkin sepertinya ada aturan. Jadi aku panggil Ustadz, jangan. Iya. Nah, kalau ustadz-ustadz yang populer di Indonesia, yang paling Opa kagumi siapa? Ya, salah satu ustadz saya ingin ketemu tuh Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Iya. Ya, karena saya sering dengar dan sering nonton dan sering request dari fans saya, harus coba ketemu beliau. Tapi
ya beliau sibuk sekali ya mungkin tapi Ya. insya Allah ya bisa. Ya, beliau itu ustadz yang sangat cerdas, sangat cerdas. Beliau itu hafal Quran hafal, semua detailnya Quran hafal, sampai tafsir luar biasa. Wah itu. Luar biasa. Ya makanya ya Perlu. saya Nanti kapan-kapan kalau perlu kita coba atur Opa ketemu Ustadz Adi Dayat ya. Oh iya, gitu. kalau bisa ya tolong bikin janji ketemuan aku bisa. Insya Allah. Tapi ini kan lagi corona begini kan agak sulit nih kan. Oh iya benar. Ya setelah wabah ini ya. Setelah inilah kita coba atur lah ya Opa ya. Ya terima kasih. Oke, Opa terima kasih banyak Opa. Semoga sehat-sehat selalu. Salam juga buat keluarga yang di Korea. Semoga di Korea juga sehat, aman-aman aja. Oh, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anyong. Annyeong.